kita berbicara mengenai jadilah kuat. Kita akan membaca dalam Daniel pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Saya baca bagian A saja. Di situ dikatakan, dan berkata, hai engkau yang dikasihi, jangan takut. Sejahteralah engkau, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Saudara, ini perkataan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan yang menyampaikan pesan jawaban doa dari Tuhan untuk disampaikan kepada Daniel. Ya, sempat mengalami tantangan di tengah jalan oleh Raja Persia, tetapi kemudian malaikat Mikael yang mengambil alih untuk menghadapi Raja Persia itu. Kita tahu malaikat ini menyampaikan pesan dari Tuhan. Raja Persia berbicara tentang kekuatan kuasa kegelapan yang mencoba menghambat jawaban doa. Dan ketika sampai kepada Daniel, maka malaikat ini berkata, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Saudara, kita tahu bahwa malaikat itu tidak bisa berbicara atas namanya sendiri. Hanya satu malaikat yang berbicara atas namanya sendiri, yaitu Lucifer, iblis. Dan malaikat yang lain yang masih melayani Allah, dia berbicara atas nama Allah yang dia layani. Dia berbicara menggunakan otoritas Tuhan. Jadi ketika dia berkata, jangan takut, jadilah kuat, ya jadilah kuat, itu satu pesan yang Tuhan sampaikan kepada Daniel melalui malaikat ini, saudara. Dan kita tahu bahwa dengan perkataannya itu, maka perkataan yang sama pun kita jadikan tema pada hari ini. Jadilah kuat. Ya, tidak mudah untuk menjadi kuat. Ya, kata jadilah itu sebuah perkataan yang membutuhkan proses, periode waktu. Sangat berbeda dengan ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ketika Tuhan berkata, jadilah terang, langsung terang itu jadi. Jadilah cakrawala, langsung cakrawala itu jadi. Ya, sampai dengan hari yang ke-6, setiap kali Tuhan menciptakan jadilah, 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 maka semuanya jadi. Dan kemudian hari yang ke-6 itu, setelah menciptakan binatang, maka Allah mulai membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup. Ya, dengan manusia dibentuk dari debu tanah menunjukkan bahwa manusia itu adalah sosok pribadi yang penuh dengan kelemahan. Karena apa? Dari debu tanah yang tidak punya kekuatan. Manusia tidak dibentuk dari batu, tapi dari debu tanah. Ya, yang tidak berarti, tetapi menjadi berarti ketika dihembusi nafas Allah. Sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup, yang lebih mulia dari segala ciptaan yang lain. Nah, makanya ketika Tuhan berkata jadilah, maka semuanya ciptaannya akan jadi. Nah, kata jadilah ini ketika disampaikan kepada kita, Allah tidak mau jadilah, ya, terus kemudian tahu-tahu kita menjadi orang yang kuat luar biasa, ya. Tidak. Kata jadilah yang disampaikan kepada kita, jadilah kuat, itu Tuhan ingin ada tindakan, ada respon dari kita. Ada satu keputusan inisiatif yang melibatkan diri kita. Mau memutuskan, mau meresponi enggak ketika Tuhan berkata jadilah kuat. Karena ketika Tuhan memerintahkan, Tuhan tidak lepas tangan. Pasti dia juga bertanggung jawab. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana campur tangan Allah dalam hidup kita ketika dia memerintahkan satu perintah, dan ketika kita meresponi, maka Tuhan juga akan bertindak lebih lanjut dalam kehidupan kita. Ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kata jadilah tadi saya sampaikan itu sebuah proses. Dan untuk sebuah proses perlu ketekunan, perlu perjuangan, perlu bertahan. Sebuah proses perlu untuk senantiasa memiliki semangat hidup, semangat juang, motivasi yang terus diarahkan atau terarah kepada yang mempunyai perintah, terarah kepada Yesus, kepada Allah. Nah, saat ini kita sama-sama melihat, ya, sebuah pertanyaan yang bagi kita, atau mungkin saudara bertanya, jadilah kuat. Oh, tidak mudah loh. Manusia itu kok bisa
kuat itu, sedangkan secara realitas saja bayi baru lahir itu tidak langsung kuat. Dia butuh asupan ASI yang mengandung gizi dari ibunya, dan kemudian dia aja tidak bisa langsung jalan. Dia dari sekian bulan mulai belajar berkata-kata, ya menginjak 9 bulan ke atas rata-rata dalam perkembangan bayi normal, mulai belajar jalan, mulai belajar mengeja, berbicara, dan kemudian akhirnya seiring waktu baru dia bisa memiliki fisik yang kuat, mulai juga memiliki kekuatan berpikir, mulai memiliki tenaga ketika menginjak remaja pemuda, ya. Jadi itu aja sebuah proses. Misalnya olahragawan, binaragawan, itu enggak langsung dia bisa mengangkat 100 kilo atau anggaplah 50 kilo, ya. Dia perlu latihan dari 1 kilo, 5 kilo, kemudian 10 kilo, baru meningkat, baru dia menjadi sosok pribadi yang kuat. Semuanya membutuhkan proses. Kata jadilah kuat enggak semudah ketika orang berbicara, tetapi percayalah saudara, kalau perintah itu, dorongan itu, motivasi itu datangnya dari Allah. Ketika Allah memerintahkan kehidupan kita, jadilah kuat, dan perkataan itu disampaikan walaupun melalui malaikat Tuhan, ya, malaikat yang menyampaikan pesan Tuhan, malaikat Gabriel yang menyampaikan pesan, di mana di situ Tuhan itu selalu membuat hidup kita menyadari ketika Tuhan berkata-kata, maka Tuhan pun juga membutuhkan respon kita. Tuhan juga bertanggung jawab dengan perintahnya, ya. Kalau yang Tuhan katakan kepada kita dan kita meresponinya, maka Tuhan pun juga akan memperlihatkan kepada kita bahwa kita akan sanggup, walaupun mungkin secara logika kita berkata, saya ini lemah, saya penuh pergumulan, saya ini sedang menghadapi beban yang begitu berat, bagaimana saya bisa kuat, ya. Tetapi sekali lagi, kalau toh mungkin hari-hari ini saudara sedang mengalami goncangan yang hebat dalam rumah tangga saudara, usaha saudara, kesehatan saudara, pendidikan saudara, apapun, karir saudara, perusahaan saudara, bagi saudara yang punya perusahaan, ataupun apapun itu yang saudara sedang hadapi, dan goncangan itu begitu hebat yang bisa melemahkan hidup kita, melemahkan rohani kita, melemahkan mentalitas kita. Tetapi sekali lagi hari ini Tuhan berkata, jadilah kuat, ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa menjadi kuat? Kita kembali ke Daniel pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 tadi. Dan berkata, hai engkau yang dikasihi, jangan takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Yang pertama, saudara dikatakan, hai engkau yang dikasihi. Perhatikan saudara, Allah begitu mengasihi seluruh muka bumi ini, seluruh dunia ini, makanya dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tetapi penebusan itu baru berguna, baru kuasanya jadi atau nyata dalam kehidupan seseorang ketika orang itu menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekalipun Yesus sudah mati bagi seluruh dunia ini, tetapi hanya berlaku, hanya nyata atas orang yang mau percaya bahwa dia adalah Juru Selamat, Sang Mesias. Turun pengampunan itu dalam hidup kita, ya. Yang percaya bahwa dia adalah Tuhan Allah yang sudah mati, menjadi manusia mati, kemudian dia bangkit untuk mengalahkan kematian, dan suatu saat nanti dia akan datang menjemput, membawa ke rumahnya, yaitu kerajaan surga. Nah, perhatikan baik-baik saudara, kita harus tahu posisi kita. Kita juga harus tahu menempatkan diri kita. Kalau Allah mengasihi kita, maka kita pun juga harus mengasihi Allah. Ketika saudara mengasihi Allah, saudara berada di posisi di mana saudara menjadi pribadi yang dikasihi. Ketika saudara menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya ulangi lagi, maka saudara menempatkan diri saudara sebagai orang yang mau dikasihi Tuhan. Kasih Allah yang nyata, mau menikmati kasih yang nyata dalam hidup saudara. Makanya dikatakan untuk kita menjadi kuat, kita harus menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian kedua, jangan takut. Ya.
Orang yang punya badan kekar tetapi penakut, tidak ada artinya. Justru lebih berarti ketika orang yang badannya kerempeng, ya, kurus, kecil, tapi berani, ya, itu jauh lebih baik daripada orang yang berbadan kekar tetapi penakut. Karena apa? Orang yang penakut, dia sudah membuat dirinya kalah 99,9%, ya. Karena ketakutan itu akan menghancurkan harapannya, ketakutan itu akan menghancurkan semangat hidup, ketakutan itu akan menghancurkan untuk dia bisa meraih yang terbaik yang sudah tersedia di depan. Karena apa? Orang yang takut lebih cenderung diam, bersembunyi, ataupun juga melarikan diri, menghindar, bahkan juga mungkin yang dia lakukan adalah dia kemudian menyerah dan putus asa, ya. Makanya dikatakan jangan takut. Yang kedua, supaya saudara jadi kuat, jangan takut. Walaupun mungkin situasi yang ada, yang saudara sedang lihat, itu seolah-olah tidak mendukung semangat hidup saudara untuk saudara kuat. Karena apa? Begitu beratnya tekanan, beban, begitu beratnya serangan yang bertubi-tubi dari segala arah yang sedang kita alami. Tetapi percayalah, kalau Tuhan berkata jangan takut, maka jangan takut, ya. Setiap hari Allah katakan jangan takut. Karena kata jangan takut kita tahu sebanyak 365 kali, ya, Tuhan berkata di Alkitab jangan takut. Berarti artinya setiap hari Tuhan berkata jangan takut, karena Tuhan ingin kita jadi kuat, ya. Kemudian yang berikutnya dikatakan sejahteralah engkau. Ini kata-kata berkat, kata-kata yang selalu diucapkan menjadi kata-kata berkat setiap orang. Ada banyak kata-kata berkat yang diucapkan dalam firman Allah. Saudara mau menerimanya enggak? Saudara mau mengimani enggak kata-kata berkat itu? Selain kita mau mengimani kata-kata berkat yang Tuhan sampaikan kepada umat pilihannya, kepada kita, maka saudara pun juga diajar untuk apa? Mengucapkan kata-kata berkat. Untuk usaha saudara, untuk diri saudara sendiri, untuk keluarga saudara, untuk anak-anak saudara, untuk usaha, untuk keuangan saudara, untuk apapun yang ada di depan saudara, ucapkan kata-kata berkat. Bahkan untuk orang yang menganiaya saja, untuk musuh, orang yang membenci kita saja, Tuhan suruh doakan berkat, ya. Jadi ternyata kehidupan kekristenan kita untuk menjadi sosok pribadi yang kuat, ternyata dari mulut kita harus ada perkataan berkat, dari hati kita harus juga mengimani, ya, kata-kata berkat yang Tuhan sampaikan melalui kebenaran firman-Nya dalam kehidupan kita, ya. Kemudian ayat itu berkata jadilah kuat, ya jadilah kuat, ditekankan sampai 2 kali, saudara. Diucapkan sampai 2 kali, itu berarti butuh perhatian khusus dari kita. Untuk kita, ayo bersemangat, ya, serius dengan apa yang Tuhan katakan melalui malaikatnya, serius dengan apa yang Tuhan perkatakan, ya. Ini yang menjadi poin yang berikutnya, yang keempat, seriuslah dengan apa yang Tuhan firmankan. Seriuslah dengan apa yang Tuhan katakan. Seriuslah dengan apa yang Tuhan sedang sampaikan kepada kita, ya. Sementara Ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab Engkau telah memberikan aku kekuatan. Perhatikan, begitu mau mendengar kata-kata yang menguatkan dari Tuhan melalui malaikatnya, maka Daniel menjadi kuat kembali, ya. Jadi betapa pentingnya saudara meresponi setiap perkataan firman Allah dalam kehidupan kita, ya. Dan yang berikutnya, ketika Simson ketemu dengan singa saat dia sedang bersama dengan orang tuanya berjalan, ya, mereka melewati di kebun anggur atau ada singa, maka dikatakan maka berkuasalah roh Tuhan kepadanya, dan kemudian singa itu ditangkap, dirobek mulutnya, ya. Di lain waktu pun berapa kali di peristiwa kisah Simson ini berkuasalah roh Tuhan, dia bisa menganggap pintu gerbang
yang beratnya berlipat-lipat, yang ukurannya sekian puluh kali dari ukuran tubuhnya dia bisa angkat. Kemudian dia bisa kalahkan orang-orang dalam peperangan, ya, orang-orang Filistin ketika Allah berkuasa dalam hidupnya. Demikian juga Daud. Kalau saudara baca dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-13, ketika dicurahkannya minyak urapan itu atas Daud yang dilakukan oleh Samuel, maka sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan. Jadi poin yang berikutnya adalah untuk kita menjadi kuat, maka izinkan Roh Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Izinkan Roh Kudus berkuasa, artinya bertahta, menguasai, memimpin, mengurapi, memenuhi kehidupan kita. Maka kita akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Ya, di dalam Mazmur sendiri di sana dikatakan, ya, dengan Allah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Amin, saudara. Karena apa? Dengan Allah kita akan jadi kuat. Makanya ketika Tuhan berkata jadilah kuat, dia juga bertanggung jawab dengan perintahnya. Tuhan akan memberikan kesanggupan, Tuhan akan memberikan kemampuan. Rohnya itu yang membuat kita sanggup. Kalau diri kita sendiri tidak sanggup, saudara. Karena apa? Kita ini material dasar kita tanah yang penuh dengan kelemahan. Untuk kita bisa jadi kuat, harus ada roh yang kuat yang tinggal dalam hidup kita, yaitu Roh Allah. Ya. Yang berikutnya, Paulus pernah berkata, ya, di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, latihlah hidup kita sedemikian rupa. Karena Paulus berkata, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Jadi dia melatih hidupnya sedemikian rupa, semaksimal mungkin, berjuang mengerahkan sekuat tenaga. Untuk apa? Mengalahkan kedagingan. Untuk apa? Untuk hidup ini dapat dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi untuk menjadi kuat, maka harus menyerahkan, mempersiapkan hidup kita, melatih hidup kita, supaya hidup ini dapat dipakai oleh Allah menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya. Karena apa? Kalau kuasa kedagingan ini lebih kuat dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang memiliki rohani yang lemah. Kita tidak akan bisa kuat ketika ada godaan, ada pencobaan, ketika ada keadaan yang terjepit. Kita akan mudah berbuat dosa, kita akan mudah jatuh dalam hawa nafsu, kita akan mudah dalam kebohongan, ketidakjujuran. Ya, karena apa? Karena kita tidak mau menguasai hidup kita sedemikian rupa, melibatkan Tuhan juga untuk campur tangan memulihkan hidup kita, memperbaiki karakter kita, menyalipkan kuasa kedagingan kita. Ya. Untuk menjadi pribadi yang kuat, kita harus berusaha semaksimal mungkin, berjuang semaksimal mungkin, supaya kekuatan rohani itulah yang menonjol dalam hidup kita. Ya, karena Paulus sendiri berkata, supaya setelah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Artinya, justru ketika dia lemah, tidak menjaga diri, tidak menjaga kekuatan rohani, resikonya dia bisa ditolak karena tidak berjuang. Ya, perlu memiliki yang berikutnya, penyerahan total kepada Tuhan. Karena apa? Dalam 2 Korintus 12 ayat 9, di situ dikatakan, Allah berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan menjawab kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kadang-kadang Tuhan bawa kita berada di titik terlemah. Karena apa? Kadang-kadang kita sering ikut campur. Ya, ikut campur ketika Tuhan memproses hidup kita. Ikut campur ketika Tuhan sedang menggarap, ya, hidup kita. Ikut campur ketika Tuhan sedang menyelesaikan perkara kita. Kalau kita sering ikut campur, maka Tuhan juga akan mulai
menarik diri. Ya, kalau kita tetap mengandalkan kekuatan kita, Tuhan juga akan diam. Tetapi ketika Tuhan mulai bergerak, tetap juga kita ikut campur, Tuhan juga tidak akan berkarya maksimal. Karena apa? Karena Tuhan tidak mau anak-anak Tuhan itu jadi berkata, itu karena saya. Itu kan karena memang saya hebat, karena memang saya pintar. Tuhan tidak mau anak-anaknya ketika mengalami mukjizat, mengalami pertolongan, itu mereka tidak menyadari bahwa Tuhanlah yang bekerja. Mereka merasa bahwa mereka itulah yang hebat. Tuhan tidak mau itu. Makanya Tuhan bawa Paulus mengalami kondisi berada di titik terlemah. Ada duri dalam daging, ada utusan iblis yang menggocok, dia menyerang bertubi-tubi. Untuk supaya apa? Untuk supaya Paulus ini tidak sombong. Paulus sapu tangannya aja bisa membuat orang sembuh. Sapu tangannya dibawa, orang bisa sembuh. Paulus bisa menobatkan banyak orang. Tetapi ketika Paulus diserang oleh utusan iblis, ya, entah lewat kuasa sakit penyakit, entah lewat gangguan-gangguan dalam pelayanan, ya, ketika dia mengusir, tidak bisa pergi, ya, karena tujuannya Allah adalah supaya Paulus menyadari dia sanggup, dia luar biasa, dia bisa melakukan mukjizat, ya, semua kekuatan-kekuatan, semua keperkasaan-keperkasaan, kehebatan-kehebatan yang dia lakukan semuanya bersumber dari Tuhan. Paulus dibawa kepada titik terlemah supaya apa? Supaya pekerjaan Allah dalam hidupnya, pemakaian Allah dalam hidupnya sempurna. Demikian juga dengan kita. Tuhan membawa kita kadang-kadang berada di titik terlemah sampai kita berkata, saya menyerah Tuhan, saya tidak tahu saya harus melakukan apa. Dan di situ Tuhan sempurna berkarya. Kepada perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, dikisahkan bagaimana dia sudah berobat berulang kali dari tabib yang satu ke tabib yang lain sehingga dihabiskannya hartanya. Ya, kisah itu dikatakan. Tetapi satu kali ketika dia merasa semuanya sudah habis, semua usahanya sudah sia-sia, baru kemudian dia menyerah. Dan di situ firman Allah berkarya membangkitkan kekuatan imannya. Saya percaya ketika dia punya iman, itu terbentuk ketika dia sering mendengar Tuhan Yesus berfirman, menyampaikan kebenaran firman-Nya. Ya, dan satu kali ketika dia dengar Yesus ada di tempat di kotanya, maka dia segera cari. Asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Ya, jubah-jubah di dalam bilangan dibuat keungu-unguan supaya umat Allah ketika melihat jubah-jubah itu mereka ingat akan firman. Jadi artinya Tuhan bawa kita kepada titik terlemah dan kita kembali untuk memegang firman Allah, memegang janji-janji Tuhan supaya kita menjadi kuat kembali. Perempuan yang pendarahan ini ketika menjamah jubah Yesus sama dengan menjamah firman Allah, dia menjadi sehat kembali, sembuh, kuat kembali. Stamina yang selama ini berada di titik yang terlemah dipulihkan oleh Tuhan. Ya, kuasa Tuhan bekerja. Dan hari-hari ini apa yang terjadi dalam hidup saudara? Saya tidak tahu, hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Tetapi percayalah, Tuhan berkata hari ini jadilah kuat. Tempatkan posisi saudara. Kalau selama ini ada yang salah, saudara kasih saudara mulai luntur dengan Tuhan, mulai kembali dan katakan, Tuhan, pulihkan kasih saya dengan Engkau. Ya, pulihkan kasih saya akan firman-Mu. Pulihkan kembali hidup saya untuk tetap bertekun. Saya izinkan Roh-Mu berkarya dalam hidup saya. Saya izinkan kekuatan-Mu menguasai hidup saya. Saya ingin mengimani untuk setiap perkataan-perkataan, janji-janji berkat Allah yang Allah katakan dalam firman Allah. Saya mau imani, saya juga ingin mengucapkan kata-kata berkat dalam hidup saya. Saya tidak mau lagi takut Tuhan. Saya mau percaya bahwa Allah menyertai, bahwa Allah campur tangan. Kita mau berkata, saya mau untuk Engkau Tuhan membawa hidupku untuk belajar melatih hidupku ini sedemikian rupa, berjuang menyalipkan kuasa kedagingan dan hanya Roh Tuhan yang berkarya dalam hidup saya. Ya, dan ajar saya Tuhan untuk memiliki penyerahan total kepada-Mu Tuhan, supaya kuasa-Mu menjadi sempurna. Amin saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus.
setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Kekuatan kami Tuhan, datangnya daripada-Mu. Kemuliaan-Mu membawa kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau dalam hadirat-Mu. Haleluya. Kami percaya, kami berserah kepada-Mu. Kekuatan kami, pertolongan kami datang dari-Mu Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin, 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 amin. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, mampu pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini Tuhan bekerja melawat hidup kami. Kami yang lemah dikuatkan kembali, kami yang sakit disembuhkan, dan bangkit kembali kekuatan hidup kami, kepercayaan kami akan Engkau Tuhan. Kami percaya kebenaran firman-Mu memerdekakan kami, untuk kami bangkit menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Kami pribadi yang dahsyat di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya keluarga kami dipulihkan, hidup kami dipulihkan, usaha kami, kesehatan kami dipulihkan semuanya oleh Tuhan. Dan kami boleh bangkit menjadi pribadi yang kuat, yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup penuh dengan penyerahan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, bersyukur kepada-Mu. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Bagi saudara yang rindu membagikan pengalaman hidup saudara, boleh silakan kasih komentar di bawah ini, dan biarlah segala
perjalanan kehidupan kita tetap selalu berserah kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan sudah mengingatkan, ayo jadilah kuat. Amin saudara. Puji nama Tuhan, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.